Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Jumat 19 Mei 2024. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, bendungan Pulau Payung yang berada di Kecamatan Batang Lubu Sutam sudah 2 tahun jebol akibat diterjang banjir bandang sehingga puluhan hektar areal persawahan kondisinya saat ini terbengkalai. Kini para petani hanya pasrah dan memanfaatkan lahan tersebut dengan tanaman palawija. Puluhan hektar areal persawahan yang berada di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, kini kondisinya saat ini terbengkalai akibat jebolnya bendungan Pulau Payung yang merupakan satu-satunya sumber air untuk pengairan persawahan. Jebolnya bendungan Pulau Payung diakibatkan banjir bandang yang melanda Kecamatan Batang Lubu Sutam 2 tahun lalu. Akibat jebolnya bendungan Pulau Payung ini berdampak bagi aktivitas para petani. Saat ini tidak bisa lagi menanam padi. Untuk memanfaatkan areal persawahan, para petani saat ini menanami dengan tanaman palawija agar dapat memenuhi kehidupannya. Menurut petugas penyuluh pertanian Kabupaten Padang Lawas, Ragel Sancoko, pihaknya bersama para petani telah mengajukan permohonan kepada pemerintah agar segera memperbaiki bendungan yang jebol, sehingga para petani dapat kembali menanam padi di persawahan milik mereka. Perkiraan sekitar 2 tahun yang lewat, waktu itu ada banjir bandang yang melanda Batang Lubu Sutam. Hampir semua yang kena persawahan kita ini. Kurang lebih sekitar 8, yang pastinya memang kalau sawah sekitar 86 hektar, tapi di sekitarnya masih ada tanaman-tanaman yang lainnya. Sejak ada bendungan yang hancur ini, ya itulah menanam tanaman yang lain, tanam ubi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, ini yang sekiranya bisa ditanam itu. Sementara itu, Camat Batang Lubu Sutam, Zainal Abidin Nasution menjelaskan untuk tahun ini bendungan Pulau Payung yang jebol akan dibangun kembali sehingga para petani sawah bisa kembali bercocok tanam. Terjadinya banjir bandang kemarin, kita dari pemerintah kecamatan terus berkoordinasi kepada pemerintah kabupaten, dan alhamdulillah mudah-mudahan tahun ini renovasi bendungan yang jebol kemarin akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Sawah itu cukup luas, kurang lebih 80 sekian hektar yang digunakan airnya dari bendungan tersebut. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang kakek sebagai pengunjung nyaris menjadi korban kebakaran di salah satu hotel melati di Kota Tebing Tinggi kemarin. Peristiwa kebakaran ini sempat menghebohkan warga sekitar, di mana salah seorang pengunjung hotel melati, kakek berusia 75 tahun, terjebak dalam kebakaran. Beruntung korban dapat menyelamatkan diri dengan bertahan di teras lantai 3 gedung setelah api padam. Dalam peristiwa tersebut, 5 unit mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemko Tebing Tinggi dikerahkan ke lokasi. Kobaran api dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Menurut keterangan korban, kakek bernama Handoko berusia 75 tahun mengaku awalnya tidak mengetahui ada kebakaran di penginapan itu karena sedang tidur. Namun saat terbangun ia mencium bau gosong dan langsung berlari ke lantai 3, kemudian keluar ke teras gedung melalui jendela. Tadi Aceh di dalam lagi ngapain tadi? Ya tidur lah, udah saya putus aku. Adik Enggak dengar kabar ada api dari mana, Cik? Enggak dengar tuh, kok bau. Kalau api udah besar. Oh, gitu. Aceh di sini nginap gitu? Iya. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Tebing Tinggi, Nanda Aulia Yusuf Purba, membenarkan adanya sebuah hotel terbakar dan ada seorang pengunjung hotel yang terjebak di lantai 3. Dengan sigap, petugas berhasil mengevakuasi korban yang terjebak kobaran api. Untuk penyebab api belum bisa dipastikan dan masih dalam penyelidikan petugas. Korban sempat terjebak di atas, kebetulan dia berada di sisi pinggir gedung
dalam kondisi yang tidak bisa lari kemana-mana, sehingga kita dari pihak pemadam mengambil tindakan untuk menjemput korban tersebut di atas. Ada korban selamat Pak ya? Alhamdulillah korban dalam kondisi selamat dan kita dapat menyelamatkan dengan baik. Untuk saat ini, gimana untuk pemadaman Pak? Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution meminta kepada personil Dinas Perhubungan agar tidak memperpanjang permasalahan dengan pedagang martabak karena petugas merupakan pelayan masyarakat. Sebelumnya beredar video di media sosial yang memperlihatkan seorang anggota Dinas Perhubungan Kota Medan yang diduga meminta martabak secara gratis kepada pedagang di kawasan Jalan Gajah Mada. Dalam video tersebut, perekam menyesalkan petugas tersebut diduga meminta martabak jika tidak diberikan akan diusir karena pedagang berjualan di pinggir jalan menggunakan mobil. Ketika ditanya perihal tersebut, Bobi mengatakan dirinya belum mengetahui. Namun dirinya meminta kepada pihak Dinas Perhubungan agar tidak memperpanjang masalah tersebut karena Dinas Perhubungan maupun instansi lainnya merupakan pelayan masyarakat. Kedepan dirinya akan memanggil kepada Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mencari tahu peristiwa yang sesungguhnya. Kalau memang ada yang salah, siapa yang berjualannya di tempat yang ini, keadaan yang kita pertanyaan juga ada mana yang boleh mereka lima, mana yang tidak. Nah, dan ini mungkin ke masyarakat perhubungan ya, bukan bilang mereka salah, tapi aturan. Ini kita tugas, jangan karena nggak dikasih diminta. Kalau jangan nggak dikasih diminta ya nggak boleh. Itu udah salah, dimintanya nggak boleh. Mau dia salah, mau dia benar. Itu minta-minta. Tidak tahan dengan ulah pabrik kelapa sawit, PT Tani Agro Nabatai diduga telah mencemari dan menutup aliran sungai Aek Pidong. Belasan warga Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara melakukan aksi protes. Aksi protes didominasi kaum ibu ini kemarin sore mendatangi kantor manajemen PT TAN yang bergerak di bidang pengolahan brondolan kelapa sawit menjadi CPO ini. Masa aksi menuntut perusahaan pertanggungjawaban atas tindakan perusahaan pengolahan kelapa sawit dianggap telah menyengsarakan warga sekitar pabrik. Sejak berdirinya pengolahan kelapa sawit yang berada dekat dengan pemukiman warga di Desa Terang Bulan kerap membuat resah warga. Diduga selain sering membuang limbah cair ke aliran sungai Aek Pidong, perusahaan juga membendung hulu sungai Aek Pidong untuk kebutuhan air produksi pabrik. Hal ini justru berdampak kepada warga mengalami kekurangan air bersih untuk memenuhi kehidupan warga sehari-hari. Salah seorang warga Asmawati Munte menjelaskan sebelum pabrik PT TAN berdiri, air sungai Aek Pidong selama ini sumber air bersih untuk kebutuhan warga sehari-hari. Namun sejak perusahaan beroperasi, justru PMKS PT TAN kerap membuang air limbah cair ke sungai, menyebabkan air sungai tercemar limbah dan tidak dapat dipergunakan lagi. Kami ke sini kan mengapakan air, bawa limbah air kami. Jadi sebelum ini buka pabrik, air kami lancar, bagus, bisa dimasak untuk minum. Sesudah buka ini kering. Baru lagi sekarang kalau ada airnya bau tai, bau limbah. Sungai lain sekarang, air sungai. Kami membor tak dapat. Udah 4 orang membor ke kami itu tak dapat. Jadi hanya kami dari paret inilah kami semata-mata untuk air. Ya, pemirsa, ratusan masyarakat Kabupaten Langkat kemarin siang melakukan aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Langkat menuntut penegakan hukum seadil-adilnya dan jangan diintervensi oleh pihak manapun serta terdakwa divonis sesuai fakta dalam perkara tindak pidana. Dengan melakukan aksi long march dari alun-alun Tengku Amir Hamzah dan membawa berbagai spanduk dan poster berisikan tuntutan, ratusan masyarakat Kabupaten Langkat melakukan aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Langkat. Dalam aksinya, pendemo meminta kepada Kejaristabat untuk menegakkan hukum seadil-adilnya dan jangan mau diintervensi oleh siapapun dalam perkara
tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menjerat mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Masa aksi menuntut Kejari Stabat harus mengungkap sesuai dengan fakta persidangan dan meminta untuk membatalkan restitusi atau ganti rugi yang diajukan LPSK karena nominalnya yang tidak masuk akal. Saat ini sebanyak 12 saksi dari pihak LPSK diduga mencabut tuntutan restitusinya kepada terdakwa. Setelah melakukan orasi di tengah guyuran hujan, akhirnya masa ditemui oleh perwakilan Kejari Stabat, yakni Kasipidum Hendra Abdi Sinaga, dan segala tuntutan yang disampaikan oleh pendemo akan disampaikan kepada Kejari Stabat. Salah seorang saksi dalam perkara TPPO, Ridwan, mengatakan tidak perlu melakukan tuntutan karena apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu kebenaran. Perlu dituntut dari Pak Terbit ya Pak? Nggak ada. Bapak berapa lama kemarin di rehab di situ Pak? 4 bulan. 4 bulan. Yang Bapak rasakan manfaatnya gimana? Manfaatnya ya alhamdulillah. Sembuh dari narkoba. Ya. Mungkin ada yang bilang bahwasannya korban takut jumpa LPSK, itu alasannya apa Pak? Ya. Ada nggak LPSK melakukan perlindungan terhadap Bapak selaku korban? Nggak ada. Seorang peserta aksi, Bobi Purwadi, mengatakan selama persidangan di Pengadilan Negeri Stabat tidak ada satupun saksi yang mengatakan terdakwa terlibat dan ada dugaan beberapa korban yang takut berjumpa dengan LPSK karena adanya penekanan yang dilakukan. Ini supaya fair, supaya adil, bahwasanya jangan takut dengan intervensi LPSK, karena kami masyarakat Langkat ingin keputusan apapun yang seadil-adilnya tanpa ada intervensi dari LPSK. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah 1 menemukan harga bawang merah dan putih dijual pedagang di atas harga eceran tertinggi di pasar tradisional Kota Medan sehingga daya beli masyarakat menurun. Menyikapi kenaikan harga bawang dan sejumlah harga bahan pokok lainnya yang terjadi beberapa waktu terakhir, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah 1 melakukan peninjauan lapangan dan monitoring di pasar tradisional Kota Medan, di antaranya Pasar Petisah Medan dan Pasar Raya MMTC Medan Minggu pagi tadi. Dari hasil monitoring Komisi Pengawas Persaingan Usaha bersama Satgas Pangan lainnya, bawang putih dan merah dijual di atas harga eceran tertinggi. Untuk harga bawang putih dijual dari harga Rp38.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga bawang merah dijual Rp50.000 hingga Rp52.000 per kilogramnya. Harga tersebut di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan Bappenas. Di sisi lain, pantauan untuk harga gula pasir ada di bawah harga eceran tertinggi, yakni Rp17.000 per kilogramnya. Sedangkan harga beras SPHP 5 kg sedikit mengalami kenaikan, dijual Rp65.500. Untuk minyak goreng dijual dengan harga Rp13.000 per kilogramnya. Untuk komoditas cabai seperti cabai merah dijual dengan harga Rp52.000. Harga ini mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp42.000 per kilo. Selain itu ayam potong dijual Rp39.000 per kilogram dan daging sapi Rp130.000 per kilogramnya. Pedagang bawang bernama Cut Nurmala mengeluhkan masih tingginya harga bawang merah. Bawang merah. Tapi kalau bawang putih memang ada kenaikan juga kan, Bu? Ada kenaikan tapi sedikit aja. Kalau bawang merah yang luar biasa. Bawang merah berapa sebelumnya, Bu? Sebelumnya 32, sekarang jadi 52. Itu sekarang sejak lebaran bukannya menurun, naik yang banyak. Kepala Kantor Wilayah 1 KPPU Ridho Pamungkas menyebutkan harga bawang dijual di atas harga eceran tertinggi di pasar tradisional Kota Medan. Ini relatif di atas harga eceran tertinggi sebetulnya yang ditetapkan oleh Bappenas. Kalau Bappenas kan menetapkan 32. Memang ini fenomenanya secara nasional untuk harga bawang putih yang sedang naik ini. Masuk juga harga bawang merah. Kalau untuk bawang putih sendiri, dari hasil pantauan kita di sini memang harga sudah beberapa waktu ini relatif stabil di harga
di atas 40 ini. Bawang merah tadi di harga ini masih agak tinggi juga, di 50 sampai 52 bawang merah. Ini barang masih diperoleh dari Jawa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya, pemirsa, sebanyak 351 calon jamaah haji asal Kabupaten Langkat, Kloter 6, embarkasi Kuala Namu, Medan diberangkatkan ke Asrama Haji Medan sebelum bertolak ke Tanah Suci. Para jamaah haji ini mendapatkan bekal dari pemerintah Kabupaten Langkat berupa sambal pecal dan sambal teri. Sebanyak 351 orang calon jamaah haji asal Kabupaten Langkat terdiri dari 140 orang laki-laki dan 211 perempuan diberangkatkan ke Asrama Haji Medan. Pemberangkatan ratusan calon jamaah haji ini dilepas oleh unsur Muspida Kabupaten Langkat yang dipimpin oleh PJ Bupati Langkat Faisal Hasmiri. PJ Bupati Langkat meminta para calon jemaah haji untuk senantiasa menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Keberangkatan para calon jemaah haji ini diiringi rasa sedih dan haru oleh keluarga dan kerabat sebelum masuk ke dalam bus. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat, Ainul Aswad, mengatakan bahwa calon jamaah haji asal Langkat masuk dalam kloter 6 sebanyak 360 orang diberangkatkan termasuk petugas haji. Sebelum diberangkatkan, pemerintah kabupaten dan Kementerian Agama Langkat telah memberikan informasi dan sosialisasi serta pembinaan terkait rangkaian haji di Tanah Suci. Ia juga berharap agar para calon jemaah haji selalu diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan kesehatan agar bisa menjalankan rangkaian ibadah haji dan mendoakan Kabupaten Langkat lebih baik dan juga makmur. Alhamdulillah, Langkat hari ini masuk dalam kloter 6. Insyaallah hari ini diberangkatkan pukul 20 masuk asrama haji Medan. Jumlah jemaah Langkat berjumlah 360 orang beserta dengan petugas. Ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada tim kesehatan haji dan ada petugas haji daerah. Berprofesi sebagai pemulung, pasangan suami istri Rusman dan Ponisi, warga Dusun 4 Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, akhirnya dapat mewujudkan impiannya ke Tanah Suci dengan menabung selama puluhan tahun untuk berangkat haji di tahun ini. Beginilah aktivitas keseharian Pak Rusman berkeliling dengan berjalan kaki, mengutip botol-botol air mineral di pinggir jalan, lalu dikumpulkan dan dibersihkan untuk dijual ke pengepul. Dalam bekerja, Pak Rusman dibantu oleh istrinya Ponisi berprofesi sebagai pemulung. Profesi ini telah digeluti Pak Rusman dari tahun 1996. Pada saat itu masih bekerja di Dinas Kebersihan Kota Medan. Hasil dari memulung ini, ia tabung untuk mendaftar haji di tahun 2012. Sementara gaji dari petugas Dinas Kebersihan Kota Medan ia gunakan untuk makan dan pada tahun 2022 ia menjalani masa pensiun. Namun setelah pensiun ia masih terus bekerja memulung untuk menambah tabungan hajinya dan juga untuk makan bersama keluarga. Akhirnya di tahun 2024 ini tabungannya sudah cukup untuk berangkat haji berdua bersama istrinya. Dengan linangan air mata, Pak Rusman bercerita suka duka ia menabung selama puluhan tahun hingga akhirnya bisa berangkat haji di tahun ini. Nah, saya dari tahun 2012 itu dapat nomor polisi itu kira-kira masa tunggu 10 tahun karena diberitakan di sini tahun 2022 keberangkatan. Kan itu belum cukup, itu hanya nomor 25 juta dapat nomor polisi kan dengan biaya yang dikabarkan dengan pada masa itu 3 bulan juta kan nggak mungkin juga dengan terima dapat 5 juta lagi. Kita tabung terus. Alhamdulillah karena kita niat ikhlas mau beribadah, itu tabungan itu lancar dan harga
dari hasil mooring itu agak mendingan gitu, harganya agak lumayan lah gitu kan, jadi kita tabung. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa juga membenarkan pasangan suami istri Rusman dan Ponisih akan berangkat haji di tahun ini. Mereka berangkat bersama 91 jamaah haji lainnya dari Kecamatan Tanjung Morawa yang dibagi dalam 2 kloter. Sedikit demi sedikit karena niat yang kuat, alhamdulillah tahun 2012 beliau bisa bersama istri bisa mendaftar, dan alhamdulillah tahun ini dipanggil Allah, ini bisa menjadi motivasi buat kaum muslimin yang lain bahwa memang haji adalah memang panggilan, bukan karena memang katakanlah faktor ekonomi saja, bukan karena kaya, tetapi kalau sudah ada niat, ada panggilan Allah, insya Allah bisa berangkat. Nih contohnya Pak Rusman beserta Ibu. Perjuangan Pak Rusman dan istrinya Ponisih untuk menunaikan ibadah haji dapat menjadi inspirasi bagi kita. Diawali dengan niat yang sungguh-sungguh dan tekun, pasti impian dapat tercapai. Pemirsa, sementara itu tunanetra asal Kabupaten Mandailing Natal masuk dalam daftar keberangkatan haji 2024. Meski cacat fisik, tetap menunjukkan semangatnya untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Ia adalah Mei binti Muhammad Thohir yang berusia 55 tahun dengan nomor manifest 166 pada kelompok terbang 3. Perempuan asal Kabupaten Mandailing Natal ini terlahir dari keluarga biasa dan kesehariannya di rumah menjadi ibu rumah tangga. Ia berangkat haji didampingi oleh keluarganya bernama Aminah Lubis binti Matohir Lubis dengan manifest 167. Kementerian Agama tidak menunda keberangkatan jamaah haji lanjut usia dan jamaah yang harus menggunakan kursi roda pada musim haji tahun 2024. Jamaah lansia dan disabilitas akan tetap diberangkatkan dengan catatan sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pelaksanaan tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Mandailing Natal, Armen Hasibuan, berharap penyandang tunanetra ini didapatkan ibadah hajinya walaupun memiliki keterbatasan. Jadi kita berharap ini bisa memaksimalkan ibadahnya walaupun pada hakikatnya ada kekurangan secara fisik dari jamaah yang bersangkutan. Dan perlu kami tambahkan bahwa jamaah yang bersangkutan juga ada pendamping, yaitu saudara kandung yang bersangkutan. Sehingga tidak ada kesulitan lah. Gelang khusus identitas jamaah haji dibuat dari bahan monel yang khusus diimpor dari negara Jepang. Adapun identitas yang terdapat di gelang haji tersebut adalah asal embarkasi, nomor kloter, paspor, bendera negara, dan nama jamaah. Beginilah proses pembuatan gelang identitas jamaah haji di Asrama Haji Embarkasi Medan, Jalan Abdul Haris Nasution Medan kemarin. Gelang yang terbuat dari bahan monel ini disiapkan sebagai identitas jamaah Indonesia selama menjalankan ibadah haji di Mekah. Gelang besi khusus yang menjadi ciri khas pada jemaah haji asal Indonesia memiliki informasi penting dalam perjalanan ibadah haji di Tanah Suci. Sejumlah gelang besi terlihat telah dimasukkan ke dalam sebuah plastik dan siap diserahkan ke panitia petugas haji Indonesia, Kementerian Agama Sumatera Utara. Pengrajin gelang bernama Zumar menyebutkan pada gelang yang berbahan monel dan secara khusus didatangkan dari Jepang tersebut, terdapat sebuah identitas seperti asal embarkasi, nomor kloter, paspor, bendera negara, dan nama jemaah. Zumar bersama rekan kerjanya yang datang dari Jawa Tengah ini sehari dapat memproses sebanyak 360 gelang sesuai jumlah kelompok terbang jamaah haji. Ia juga menerangkan identitas yang diukir pada besi berbahan monel tersebut tidak mudah pudar. Sebelum jamaah masuk, gelang itu sudah siap untuk dibagiin ke jamaah. Identitasnya nomor 1 yaitu kloter, maktab, nomor paspor, dan nama jamaah. Ini bahannya stainless steel. Bahan yang diimpor dari Jepang. Proses untuk nama-namanya itu? Prosesnya yaitu pakai raksa dan aliran listrik positif dan negatif untuk proses percetakan namanya.
Kita ke sorotan lainnya pemirsa, ibadah kurban dilakukan setiap tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah atau saat Hari Raya Idul Adha. Terdapat beberapa hal harus diperhatikan oleh umat Islam ketika akan berkurban sesuai dengan syariat Islam. Salah satu faktor terpenting dalam ibadah kurban yakni dengan memberikan kurban yang terbaik. Beberapa hewan yang biasa dijadikan kurban seperti sapi, kambing, kerbau, maupun domba haruslah dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Salah seorang peternak sapi dan juga ketua Gapoktan di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sugiarto mengatakan ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih hewan kurban. Kondisi hewan kurban harus dalam keadaan sehat. Hal ini dapat dilihat dari mata yang masih terlihat cerah dan tidak belekan. Selain itu, cermin hidung yang basah dan juga bersih. Secara fisik, bulu hewan juga dalam keadaan bersih dan tidak kusam, tidak kurus, gerakannya lincah, serta memiliki nafsu makan yang cukup baik. Hewan yang akan dijadikan kurban juga tidak dalam keadaan cacat, seperti tidak buta, pincang, tanduk, dan juga daun telinga masih terlihat utuh, tidak dikebiri. Hewan yang akan dikurbankan juga harus dalam keadaan sudah cukup usia, sesuai dengan jenis hewannya. Untuk kambing dan domba dibutuhkan 1 tahun lebih, sementara untuk sapi dan kerbau dibutuhkan 2 tahun lebih dan ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi. Kalau kita menurut secara agama itu orang minta kan itu umur 2 tahun. Tapi kalau dari istilahnya untuk pengumpukan ini memang modalnya cukup besar, dia itu paling dapat kalau umur tahun ini saya bilang tadi jenis Aceh, Madras, Kota Raja, terus Benggala. Nah itu bisalah kita mencapai 2 tahun. Ada juga, kan sekarang kalau masyarakat ini nggak nengok umur, Mas. Nengok yang penting dia gemuk, itu dagingnya keluar banyak. Itu gigi ya. Dia melihat di gigi aja. Gigi itu kalau memang sudah lepas, kalau kita orang peternakan itu poel, nah itu udah layak. Pemirsa, mantan Bupati Tapanuli Utara 2 periode Nixon Nababan resmi mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara melalui Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Setelah sebelumnya resmi mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara di Partai PDI Perjuangan, PKB, dan Nasdem, Nixon Nababan mendaftar dirinya sebagai balon Gubsu melalui Partai Persatuan Pembangunan kemarin siang. Dalam pendaftaran tersebut langsung diterima oleh tim penjaringan DPW P3 Sumut, bermodalkan pengalaman 2 periode memimpin Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bupati, membuat dirinya memantapkan diri untuk maju pada kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Diketahui sejumlah nama tokoh dan politisi masuk dalam bursa pemilihan gubernur Sumatera Utara. Di antaranya ada nama mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, mantan Wagubsu Musara Jeksa, dan nama Wali Kota Medan Bobi Nasution, serta nama mantan Bupati Taput Nixon Nababan. Ketua DPC PDIP Tapanuli Utara ini juga berharap kerjasama P3 dengan PDI Perjuangan pada Pilpres sebelumnya dapat dilanjutkan pada Pilkada yang akan datang. P3 ini kan partai yang sama dengan PDI dulu adalah sama kebersamaan dibangun dari sejak awal Orde Baru. Kita juga bersama kemarin di Pilpres. Saya pikir juga kita sangat berkeinginan untuk bersama-sama juga di Gubsu ini. Ya. Dan kebetulan beliau sahabat saya. Beliau ini Pak Ketua Penjaringan ini sering ketaput. Ya, apa salahnya sesama sahabat berjuang bersama-sama untuk membuat Sumatera Utara. Sementara itu pemirsa, KPUD Serdang Bedagai melantik panitia pemilihan kecamatan PPK di 17 kecamatan yang ada di Sergai dengan harapan 85 orang yang dilantik memiliki integritas dan juga independensi dalam melakukan penyelenggaraan kepemiluan di Sergai. Serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan KPUD dalam menjaring calon anggota PPK yang ada di 17 kecamatan sudah berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan prosedur. Kebutuhan PPK di tiap kecamatan terdapat 5 orang, maka total kebutuhan ada 85 PPK di Kabupaten Serdang Bedagai.
Komisioner KPU Bidang SDM Liston Saragi mengatakan 85 orang anggota PPK yang tersebar di 17 kecamatan ditekankan harus memiliki integritas dan independensi sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Penekanan ini sangat perlu sebab tanpa hal tersebut maka penyelenggaraan pemilihan bupati dan gubernur tidak akan berjalan secara baik. Sehingga proses rekrutmen yang dilakukan 2 minggu terakhir melahirkan anggota PPK yang memiliki wawasan kepemiluan yang baik serta independensi yang tinggi. Di kecamatan ada 5 orang, 17 kecamatan ada di Kabupaten Serpong, totalnya 5 orang. Jadi kebutuhannya ini adalah kebutuhan mereka sebagai kebutuhan untuk penyelenggara pemilihan bupati dan pemilihan gubernur di bulan November nanti. Seluruh PPK yang barusan dilantik itu bisa bekerja dengan komit penuh dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilih yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Profesional. Pesta demokrasi 5 tahunan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Serdang Bedagai dipastikan tidak ada dari jalur perseorangan. Pendaftaran calon kepala daerah dari jalur perseorangan pada 12 Mei 2024 yang lalu hingga hari terakhir pendaftaran dibuka belum ada tanda adanya masyarakat yang akan mendaftar dan mengembalikan syarat calon dukungan dari jalur perseorangan. Diketahui saat ini Kabupaten Sergai mempunyai daftar pemilih tetap sebanyak 482.433 pemilih, maka syarat dukungan untuk calon perseorangan harus mengantongi dukungan sebanyak 41.007 dukungan yang tersebar di 9 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Serdang Bedagai. Dari data syarat tersebut, KPU akan memproses jalur perseorangan di Pilkada Serdang Bedagai. Namun hingga masa penutupan untuk pendaftaran dari jalur perseorangan, KPU Sergai belum juga ada menerima pendaftaran tersebut. Dengan demikian, Pesta Demokrasi 5 tahun di Kabupaten Sergai tidak akan tidak akan mengikutkan dari jalur perseorangan di Pilkada 2024. Sampai penutupan kemarin tanggal 12 Mei, kami belum dapat pengembalian pendaftaran individu-individu yang berkeinginan atau memenuhi syarat untuk maju sebagai calon perseorangan untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Serpong. Jadi sampai saat ini. Ya, pemirsa, KPU melakukan penjaringan calon anggota PPS untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 melalui tahapan ujian tertulis berbasis komputer dan sebanyak 66 orang dinyatakan gugur. Tes tertulis berbasis komputer yang diikuti sebanyak 447 orang calon anggota PPS dari 5 kecamatan di Labuhan Batu Selatan merupakan calon anggota PPS yang dinyatakan lulus dari tahapan penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU. Namun dalam pelaksanaan tes tertulis terdapat 66 orang peserta tidak hadir dengan alasan tidak jelas sehingga dianggap gugur oleh KPU daerah Labusel. Sedangkan untuk materi yang diuji kepada setiap peserta dilakukan secara online dan berbeda-beda sehingga tidak terdapat kecurangan dalam pelaksanaan tes tertulis tersebut. Seorang peserta calon anggota PPS Siswanto menyebutkan untuk ujian tertulis berbasis komputer kali ini cukup melelahkan tapi dapat diselesaikan sebanyak 75 item. Ujiannya cukup melelahkan dan cukup shock ini, Pak. Luar biasa dari soal-soalnya, tapi mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Ada kendala nggak, Bang? Kalau kendalanya nggak ada, Bang. Aman-aman aja. Berhubungan dengan ujiannya ada berapa item, Bang? Ada 75. Ya, harapan kami peserta PPS yang nantinya akan ditetapkan, kami sangat berharap ini adalah orang-orang yang pilihan, yang memiliki kualitas dan loyalitas terhadap lembaga KPU ini dan ikut serta mensukseskan Pilkada tahun 2024 ini. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Tapanuli Utara agar bersinergi kepada pengurus cabang untuk melahirkan atlet yang lebih baik dan berprestasi.
Dengan jumlah pengurus cabang olahraga sebanyak 22 cabur bersama KONI Tapanuli Utara diharapkan mampu berkontribusi dalam membangun olahraga dan meraih sejumlah prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional kepada KONI Tapanuli Utara agar mampu lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya dan punya kreativitas serta inovasi dalam memajukan olahraga di Kabupaten Tapanuli Utara. Pekan Olahraga Nasional Sumut Aceh tahun ini sebanyak 26 atlet Tapanuli Utara mengikuti pelatda diharapkan dapat meraih prestasi dengan merebut medali emas. Dengan melihat potensi dan perkembangan atlet untuk mencapai prestasi yang maksimal, KONI Tapanuli Utara dapat lebih mengintensifkan segala kemampuan dan sumber daya yang ada. Kelak, nama Tapanuli Utara yang dibawakan oleh para atlet cabang olahraga dapat bersaing dan tidak kalah dengan atlet dari daerah lainnya. Ya, kita harapkan ada keputusan baru yang memang dasarnya dari olahraga ini, saya tahu di orang karate ya, tentu bisa mengembangkan cabang-cabang olahraga unggulan di Tapanuli Utara. Jadi kita lihat sekarang ada 26 atlet di Pelada untuk berjuang untuk Sumatera Utara. Ke depan saya rasa bisa lebih banyak lagi, khususnya di cabang-cabang olahraga yang memang disinilah kawah Chandra Demokrasi. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Wing 3 Kopasgat Olahraga menembak bersama masyarakat dalam membentuk serta melatih karakter, ketenangan, konsentrasi, hingga kesabaran. Jalinan silaturahmi bersama wartawan dan masyarakat, personel Wing 3 Kopasgat memperkenalkan senjata api jenis laras pendek kepada masyarakat sebagai ajang olahraga bersama di lapangan tembak pistol Pancawara, Batalion Kopasgat 469 di Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan dan kemahiran di bidang menembak yang dipimpin langsung oleh Komandan Wing 3 Kopasgat, Kolonel Pas Dili Setiawan, didampingi Komandan Batalion 469, Letkol Pas Roni Cahyo Setiawan, di mana keberadaan prajurit TNI tidak lepas dari kehadiran masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas aman dan juga kondusif. Dalam kesempatan olahraga bersama ini, tentunya prajurit TNI Angkatan Udara ini selain latihan menembak, ajang silaturahmi ini juga menjadi wadah dalam berdiskusi dan dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga mewujudkan semboyan TNI bersama rakyat. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara Varianda Putra Sinik yang turut serta dalam olahraga menembak ini mengatakan wartawan mendapatkan ilmu baru dan juga menambah kebugaran fisik dan menghilangkan tingkat stres. Tugas wartawan merupakan mewakili masyarakat dalam menyampaikan informasi, sehingga dengan olahraga bersama ini dapat meningkatkan keakraban antara TNI dan juga masyarakat. Ya, kami dari Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara mengucapkan terima kasih. Jadi hubungan dengan Kopasgat ini bagian dari jejaring, bagian dari networking. Wartawan harus mempunyai networking yang banyak. Kalau ada berita-berita, kalau kita nggak punya networking, itu tadi nggak bisa kita membuat berita berimbang, kan gitu. Dengan ada networking ini kita menyambut baik apa yang dilakukan Kopasgat ini luar biasa. Dari itu, Komandan Wing 3 Kopasgat, Kolonel Pas Dili Setiawan menegaskan ajang silaturahmi ini dengan olahraga menembak merupakan wujud sinergitas antara sipil dan juga militer. Keberadaan kami di sini, Kopasgat, Komando Pasukan Gerak Cepat, TNI AU, tidak bisa terlepas dari kehadiran masyarakat. Sehingga itu yang ingin kami trigger, kami amplifikasi lagi bahwa bagaimana hubungan antara sipil dan militer dimanapun kami berada tetap bisa dikembangkan melalui hal-hal yang berguna dan bisa saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Demikian. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 20 Mei 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakiraan cuaca BMKG wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk Senin 20 Mei 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara
di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Samosir, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, Padang Sidimpuan, Humbang Hasundutan, Mandeling Natal, Nias Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berpotensi berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 18 Mei 2024 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin dan petir di wilayah pantai barat, lereng barat, dan sebagian lereng timur serta pegunungan wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, bagi Anda yang pecinta objek wisata, pasti sudah tidak asing dengan objek wisata Pantai Indah Samora Parparean yang berada di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, saat ini menjadi sorotan dan butuh perhatian pemerintah untuk dapat diperbaiki. Bangunan infrastruktur wisata didirikan oleh pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Toba dalam mendukung destinasi pariwisata di kawasan Danau Toba saat ini belum dapat berfungsi secara baik. Bangunan wisata ini ditemukan dalam kondisi yang rusak akibat belum dapat digunakan sehingga wisatawan pun enggan berkunjung ke objek wisata Pantai Samora Parparean hingga saat ini. Bangunan infrastruktur di objek wisata Pantai Indah Samora Parparean saat ini sebagian telah tergenang oleh air akibat debit air Danau Toba tengah tinggi. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toba yang perlu untuk dibenahi. Infrastruktur objek wisata Pantai Indah Samora Parparean diketahui telah diserah terimakan kepada Desa Parparean 1 untuk dikelola, namun hingga saat ini dapat belum dimanfaatkan secara baik. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba, Rusti Hutapea, mengakui bahwa untuk saat ini objek wisata tersebut masih perlu perhatian dari pemerintah atau dibenahi kembali agar bangunan infrastruktur di objek wisata ini dapat berfungsi dengan baik pula. Dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki saat ini, pemerintah Kabupaten Taput belum sepenuhnya dapat memaksimalkan upaya dalam pembenahan objek wisata Pantai Indah Samora Parparean, meski hal tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah. Kita apresiasi juga kepala desanya sudah melakukan secara maksimal pemeliharaan di sana. Dan kita sudah membuat surat, juga kita sudah surati bagaimana nanti pembenahannya itu ke depan, bahkan untuk pembersihan eceng gondok juga kita sudah naik surat kita minggu yang lalu. Semoga nanti eceng gondok yang ada di sana juga itu nanti bisa dibersihkan dengan alat yang sudah kita minta ke pihak yang lebih tinggi tentang pembersihan eceng gondok khususnya di sekitaran Danau Toba, tidak hanya di Pantai Samora. Ya, pemirsa, informasi terkait objek wisata tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ayu Alfidia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.